Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Jumat 19 September. Ini adalah bagian pendalaman untuk pelajaran Tolong Tunjukkanlah Kemuliaan-Mu. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Anda silahkan membaca dengan cermat tulisan Ellen G. White, judulnya Penyembahan Berhala di Sinai, dalam buku Alfa dan Omega Jilid 1, halaman 371 sampai 389. Pada suatu hari yang kelabu, seorang ayah dan anak mengunjungi sebuah katedral. Saat mereka melihat jendela kaca patri dengan penggambaran indah dari berbagai skenario Alkitab, matahari tiba-tiba mulai bersinar melalui gambar kaca orang, menyinari mereka dengan cahaya yang mengesankan. Anak kecil itu bertanya kepada ayahnya, "Ayah, siapakah orang-orang ini?" Sang ayah yang tidak tahu banyak tentang kekristenan, Kristus atau murid-murid Kristus, tapi dengan cepat ayah ini menjawab, "Orang-orang ini adalah orang Kristen." Gambaran yang memukau ini terus membekas dalam benak sang anak. Suatu hari, guru dari anak itu bertanya di kelas, "Anak-anak, tahukah kalian siapa orang Kristen itu?" Anak laki-laki kecil itu teringat akan gambar terang di katedral, dan anak itu menjawab, "Saya tahu, orang Kristen adalah orang-orang yang bersinar." Sejalan dengan itu, Yesus berkata kepada para pengikutnya, Matius 5 ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Hanya orang-orang yang bersinar yang dapat menjadi agen perubahan. Berikut adalah hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, kutipan Ellen G. White dalam Testimonies for the Church, volume 9, halaman 189, "Jika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bersikap baik, ramah, lembut hati, serta penuh belas kasihan, maka akan ada 100 pertobatan kepada kebenaran, di mana sekarang hanya ada 1. Diskusikan pekabaran penting apa yang ada dalam kutipan ini untuk kita semua tentang bagaimana karakter, tindakan, dan sikap kita berdampak pada kesaksian kita. Yang kedua, diskusikan mengapa Keluaran 34 ayat 6 dan 7 yang merupakan ayat hafalan dan ayat inti sepanjang pekan ini dengan tepat disebut sebagai Yohanes 3 ayat 16 dari Perjanjian Lama. Yang ketiga, diskusikan bagaimana menjelaskan kepada orang-orang yang bertanya siapakah Allahmu, menjelaskan keindahan karakter Allah berdasarkan penyataan diri Allah dalam Keluaran 34 ayat 6 dan 7 sebagai ayat inti sepanjang pekan ini. Yang keempat, diskusikan bagaimana karakter dan tindakan orang-orang yang mengaku Kristus mempengaruhi perjalanan hidup mereka. Dengan kata lain, apa pengaruh dari mereka yang baik hati, murah hati, rendah hati, dan mengampuni terhadap pengalaman diri kita sendiri? Pada saat yang sama, bagaimanakah pengaruh orang-orang yang tidak baik, tidak mau mengampuni, dan sombong terhadap perjalanan kita dengan Tuhan? Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru,
Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Ulangan pasal 3. Tuhan memberkati kita semua.